Muhammadun basitul ma'rufi adamiruhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli su'in wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam min syarri dhahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah jami'atan li kulli syarrin jami'atan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa masyayikhina wa mu'allimina wa talibuka alaina وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد وجهاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Fatihah kita niatkan pertama untuk diri kita, istri anak kita, keluarga kita, sanak famili, sekolah, sahabat, kawan, kerabat, tetangga, guru, siapa saja dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, mempersehatkan badannya, dan Allah kembalikan kegiatannya, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Al-Fatihah, syifa wa sihat wa afiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdid qalbi bisaddid lisani Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah al-jasad wal ruh wa taubat al-nasuh. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Ittihad wal Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah. Insyaallah hari Jumat sudah jatuh pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa dikenal dengan hari Asyura. Asyura maknanya 10 besar. Nanti saya akan jelaskan kenapa disebut dengan hari Asyura.
ada perintah mandi pada tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian menggunting kuku, ya. Memakai sifat mata, melebihkan uang belanja pada istri atau pada anak-anak kita. Itu besok tuh Jumat. Ya. Tapi saya tidak bicara ke situ. Nanti saya akan sampaikan tentang kenapa disebut dengan hari Masyur. Sekarang kita ambil dulu, kita kembali kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ini masih ada huruf alif. Ya, masih huruf alif. Ini tentang keutamaan sedekah. Ini dia. Pada tanggal 10 Muharram nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqati an tushbi'a abdan jami'an." Rawahul Baihaqi an Anas. Afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama, antus bi'aka bidan jami'an, kita memberi makan, ya, kita memberi makan. Di sini kabidan, saya buka di kamus itu, kabidan maknanya mulut, hati. Kenapa disebutnya hati kabidan? Kita diperintahkan sedekah yang paling afdal adalah memberi makan kepada hati yang lapar. Jami'an. Maksud di sini, hati di sini makhluk hidup. Ada siapa saja yang terutama kepada sesama kita. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah yang paling utama adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Itu yang lebih utama. Karena ada hadis Nabi juga yang lain menyatakan, sungguh zalim apabila seorang tetangga dia tahu tetangganya sedang kelaparan, tapi dia tidak membantu. Nah itu paling zalim. Kita tahu tetangga kita orang sukses, nggak punya apa-apa, saat itu sedang kelaparan. Nah kita nggak mau kasih makan. Dia nggak lapar aja, kalau kita punya makanan lebih bagi. Ini yang perlu kita jaga. Makanya sedekah ini sangat ampuh, Pak. Dalam hadis Nabi dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah juga bisa mencegah bala. Kita punya urusan, kita punya apa, kita punya rezeki, sedekah ya. Jangan sayang kita punya duit. Lagi besok 10 Muharram ada bagi buat istri kita. Kasihan anak-anak kita yang biasa jajan 10.000, hari itu besok Jumat kita tambahin ya 15.000, 20.000. Yang penting ada kelebihan buat dia, memberikan kesenangan buat keluarga. Kemudian kita juga disunahkan mengusap kepala anak yatim. Itu dia. Kemarin ada ceramah tuh, ya, guru kita ceramah di kelurahan. Sejak kapan ada yang nanti santunan ya? Nggak ada sebenarnya, tapi dari makna amalan pada saat tanggal 10 Muharram itu adalah mengusap kepala anak yatim. Nah di situ kalau kita ada rezeki kita kasih. Cuman jangan juga nunggu tanggal 10, ya, kesian anak. Ya, nunggu dapat duit ini nunggu setahun sekali, nggak usah. Ya, ada rezeki kasih ya. Cuma tanggal 10 kita disunahkan mengusap kepala anak yatim. Ya, kan kalau nggak salah minggu kemarin saya sampai kalau kota guru saya kalau yatim
yatim, usah pegang tengkuknya, kemudian usah ke depan. Gitu. Al yatim. Kalau piatu pegang dahinya, usah ke belakang sampai tengkuknya. Kalau piatu. Kalau dia yatim piatu, belak balik. Ya. Sebegitulah ajaran Islam indahnya. Kita berikan perhatian kepada anak yatim. Ya. Kita disenangkan sedekah. Jadi sedekah yang paling utama adalah afdhalus shadaqati an tushbi'a, memberi makan kabidan hajat pada hati yang lapar. Maknanya makhluk hidup. Dan pernah dapat cerita itu dari guru kita dalam kitab bagaimana seorang pelacur, ya, dia memberikan minum seekor anjing. Ya, dia akan memberikan minum seekor anjing. Dia ambil pakai sepatunya, dia hidup air di sumur, kemudian dikasih minum. Nggak lama kemudian pelacur mati. Tapi lantaran dia memberikan makan itu, memberikan sedekah itu, Allah maafkan kesalahan. Ya. Oleh karenanya, yuk Muharram ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan yang Allah ciptakan ini, 4 di antaranya Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, makanya saya ada catatan ini di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Ya. Ini kaitannya juga nanti. Kenapa disebut dengan Sumya Asyura? Asyura, Syura. Bukan Asyura, Asyura. Karena ada hamzah di belakang. Asyura. Jadi dulu kalau di film-film, kalau yang bulan Syura kesannya serem gitu. Ini malam satu Syura, malam kembar itu sebenarnya malam satu Syura. Ya, malam satu Syura itu malam kembar, malam Muharram. Tapi di film-film dibuat serem. Sumya Asyura li'anna Allah akrama. Kenapa dinamakan hari Asyura? Karena pada hari tersebut sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akrama fihi jama'atan minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Pada tanggal tersebut Allah muliakan beberapa para nabi-nabi. Allah muliakan beberapa para nabi-nabi. Pertama, ini yang saya dapat catatan, pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa dakhala al-jannah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Di dalam surga. Pada tanggal 10 Muharram juga, ya. Di situ Allah watiqu alaihi Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Jadi kalau dalam Al-Quran, ya, dalam tafsir yang saya baca ikut dengan guru saya, tafsir Al-Qasim, saya menceritakan bagaimana Nabi Allah Adam terusir dari surga lantaran makan buah hul. Buah hul itu kalau karena ajakan syaitan, itu sebab pengaruhnya karena perempuan, yaitu dari ibu Hawa. Jadi Allah turunkan dari surga, terpisah sekian ratus tahun, sampai pada akhirnya Nabi Allah Adam berdoa. Kalau nggak salah doanya terkenal, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Kemuliaan daripada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihissalam kapalnya. Pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam terjadi banjir bah, air begitu tingginya. Saat Nabi Nuh bikin perahu, ketawain ke umatnya. Diketawain ke umatnya. Ya, kalau zaman kita dibully. Mau ngapain bikin kapal di hutan? Nah, di situ dikumpulkan beberapa binatang, hewan, sepasang. Kalau kata guru saya lagi, kenapa sebabnya kucing sama anjing berantem? Nah, itu di situ tuh ceritanya di situ. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam mengangkut semua binatang-binatang yang hutan sepasang dipisah antara yang betina dengan yang jantan. Nah, lagi kumpulin di kapalnya, Nabi Nuh lihat, ini anjing kagak ada yang laku nih. Yang lain laku semua kumpul tuh. Menanjung dong kagak ada. Mana sarang anjing nih? Akhirnya kata Nabi Nuh, kucing disuruh kucing. Cing, lo cari anjing. Di kemana? Yang lain ada, tapi kagak ada. Jangan-jangan dia lagi pacaran. Benar-benar Pak. Akhirnya kucing nyari tuh. Kenapa kucing sering kayak malam? Karena malam tuh Nabi Nuh suruh cari kucing. Malam dicari, ketemu lagi berdua. Jangan dikasih tahu ke kucing. Marah anjing. Makanya kalau kucing ketemu anjing nggak beratur, berantem dari situ. Ya. Nah, si anjing malu, akhirnya kucing cerita sama yang lain. Kalau dia berduaan lagi, kalau kata bahasa itu yang berzina. Makanya kata anjing dia bersumpah. Karena lantaran engkau, jadi semua makhluk binatang yang ada di kapal Nabi Nuh tahu semua. Lalu si anjing sedang acara. Aku bersumpah nanti juga engkau, keturunan engkau, ya, kalau udah mau kawin, semua orang tahu. Tuh, sumpah itu anjing. Makanya kalau bukan kucing lagi ribut, berarti mau kawin. Jadi siapa yang orang tahu. Nah, di situ sejarahnya anjing dan kucing. Nah, disitulah kapalnya Nabi Nuh Allah selamatkan di atas bukit Judi. Ya. Semua makhluk yang ada di dunia tidak terselamatkan, termasuk istri dan putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kalau ada bini berani yang laki, berani begitu yang suami, anak berani yang orang tua, ini termasuk keturunannya anak Nabi Adam, anak Nabi Nuh. Ya. Jadi kalau kita punya anak bandel berani begitu, berarti keturunan si Kan'an, anak Nabi Nuh. Begitu juga istri, kalau berani yang suami, termasuk keturunan dari bininya Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 10 Muharram Allah keluarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Dulu ikan paus itu begitu besar ikan. Nabi Yunus ditelan. Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus.
Wa tibu ala qaumi Yunus. Allah juga menerima taubatnya umat Nabi Yunus. Ya. Para anbiya, para nabi, para rasul, dia punya umat. Cuma bedanya nabi dengan rasul, kalau nabi dia punya wahyu, menerima perintah dari Allah hanya untuk dirinya ya, dan kaumnya saja. Tapi kalau rasul dia menerima wahyu untuk dirinya, keluarga dan seluruh umat. Jadi beda. Ya. Nah, Nabi Yunus, dia bukan rasul, Nabi Yunus tapi nabi. Makanya dia punya kelompok kaum saja. Ya. Allah maafkan, Allah terima taubatnya kaumnya Nabi Yunus. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga Allah selamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa ya? Nabi Musa ya? Iya. Yang dikejar Fir'aun. Itu Allah selamatkan. Idrik bi'asokal bahr. Suruh gebuk itu air laut kemudian terbelah. Kalau bayang-bayang itu gimana Pak? Terbelah begitu aja. Ternyata enggak Pak. Kalau dalam kitab tafsir Al-Khazin itu diceritakan air laut itu dari sebelah sini ini membuat liok kayak liok. Jadi begitu Nabi Musa lewat itu di sebelahnya ada umat karena terjadi 12 golongan antara umat Nabi Musa. Jadi masing-masing golongan masuk ke lorong itu. Jadi gak nyatu begitu dah. Ini yang di Alkitab tafsir Al-Khazin yang saya pelajari. Ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian pada tanggal 10 Muharram Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lahir. Lahirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari panasnya api Raja Namrud. Pada tanggal 10 Muharram. Jadi begitu mulianya bulan Muharram, karena tanggal 10 itulah banyak kemuliaan yang diberikan kepada para nabi-nabi. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga yaitu lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa lahir pada tanggal 10 Muharram. Dan Allah angkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Makanya salah satu nabi yang belum wafat termasuk Nabi Isa. Kalau pemahaman orang-orang Nasrani, kan Nabi Isa disalib. Nanti dianggap sudah mati. Ternyata belum. Nabi Isa Allah selamatkan dari kejaran umatnya. Dia sampai sekarang masih. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga Allah sembuhkan ke Nabi Yakub dari kebutaannya. Ya, Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub sampai buta? Karena dia menangisi putranya Nabi Yusuf. Karena setelah jalan sama saudara-saudaranya nggak pulang ke Nabi Yusuf. Ya, jadi Nabi Yakub nangis karena dia anak kesayangan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai buta matanya. Pada tanggal 10 Muharram Allah sembuhkan matanya, bisa melihat. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga Allah sembuhkan ke penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub yang penyakit yang begitu apa namanya? Yang menurut takaran itu tidak bakal bisa hidup ya. Nabi Ayyub pada tanggal 10 Muharram Allah sembuhkan ke penyakitnya. Yang terakhir Allah juga menerima taubatnya Nabi Allah Daud. Ya, jadi yang pertama Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, tempatkan dalam surganya dan Allah terima taubatnya Nabi Adam. Kemudian
Allah selamatkan Safinah, kapal, daripada Nabi Nuh alaihissalam di atas bukit Budi. Kedua. Yang ketiga, Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan pada tanggal 10 Muharram juga di situ Allah binasakan Fir'aun. Karena begitu dikejar, Allah selamatkan Nabi Musa. Fir'aun musuh belakangnya. Setelah Musa sampai, Allah kembalikan lagi ke laut. Maka disitulah Allah binasakan. Kemudian yang ketiga, Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan paus. Kemudian yang kelima, Nabi Allah Ibrahim lahir pada tanggal Muharram dan Allah selamatkan dari panasnya api Raja Namrud. Yang keenam, lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam dan Allah angkat ke atas langit pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketujuh, Allah sembuhkan kebutaan daripada Nabi Yakub dan Allah juga sembuhkan penyakit daripada Nabi Ayub. Dan yang terakhir yang ke-9, Allah mengampuni Nabi Daud alaihissalam. Jadi para nabi juga ada yang hilang juga, karena nabi juga sama dengan kita sebagai manusia, tapi dia manusia yang luar biasa. Oleh karenanya, nyambut tanggal 10 Muharram besok pada hari Jumat, yuk kita isi hari itu pertama dengan puasa, ya, kemudian mandi, menggunting kuku, memakai sifat mata, kemudian sedekah, mengusap kepala anak yatim, gitu ya. Terus mengunjungi ziarah rumah guru. Itu tanggal 10 tuh Pak. Bapak punya guru, ya kan sini banyak guru-guru gitu. Bapak mau ziarahin, mau datangin, datang tanggal 10. Ya. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga besok kita disunahkan lagi untuk apa? Di samping itu mandi, ya, mandi, kemudian menjenguk orang sakit, termasuk perintah. Ia Dr. Mari menjenguk. Nah, besok ada hadis yang menyatakan kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu lama. Ini ada hadisnya, ya. Kalau kita jengokin orang sakit jangan lama-lama, nggak boleh tuh, nanti dilarang. Ya, itu nanti deh pada saat itu baca di minggu depan, insyaallah, ya. Kemudian kita juga diperintahkan pada tanggal 10 Muharram bersilaturahim kepada saudara, keluarga, tetangga, famili, ya. Jadi mari kita isi tanggal 10 Muharram besok dengan memperbanyak amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat pada diri kita, keluarga kita, siapa saja, guru kita. Semoga di tahun baru ini semangat kita untuk ibadah, semangat kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu semakin bertambah, dan Allah tetapkan hati dan pikiran kita dalam hidup Islam dan muslimin, berikan kekuatan iman Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban kathiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala